Selamat datang di channel Bukan DPR. Di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Ferry Irwandi membahas tentang rokok, di mana rokok ini tidak hanya merusak kesehatan, merusak diri seseorang, merusak paru-paru seseorang, tapi juga membunuh perekonomian. Apa itu? Yaitu rokok ilegal. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo warga sipil sekalian, kita semua bisa sepakat rokok adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan. Ya, nggak ada baik-baiknya lah. Dan kalau lo ketemu perokok yang masih denial soal itu, ya nggak usah ditemenin gitu loh. Dan ini sebuah opini atau sebuah suara yang keluar dari seorang perokok berat seperti saya. Nggak ada bagus-bagusnya. Dan kalau bisa berhenti ya berhenti. Jadi bisa kita simpulkan sekali lagi, rokok itu adalah hal yang buruk. Tapi seburuk-buruknya rokok, ada satu jenis rokok yang keburukannya itu beyond gitu loh. Jenis rokok ini bukan cuma mengganggu kesehatan penggunanya, bukan cuma mengganggu kesehatan masyarakat, bukan cuma mengganggu kesehatan orang di sekitar, tapi mengganggu kesehatan ekonomi dan sosial di suatu negara. Dan jenis rokok tersebut adalah rokok ilegal yang saat ini menjadi salah satu masalah terbesar di industri Indonesia. Kalau kalian perhatikan dan kalian lihat gitu lah ya, Indonesia itu nggak kekurangan regulasi tentang rokok, dan tentu maksudnya baik gitu kan. Misalnya dinaikin cukai rokok supaya orang berhenti merokok gitu, atau misalnya pakai gambar-gambar yang serem supaya menjadi langkah preventif untuk orang untuk beli rokok. Terus ada aturan KTP yang mana ya sampai sekarang belum berlaku secara rigid ya, dan beberapa aturan yang lain. Tapi anehnya dari sekian banyak aturan ini, entah kenapa jumlah perokok di Indonesia itu tidak pernah berkurang gitu. Dari tahun ke tahun tuh, based on data kita lihat dari tahun 1990 sampai sekarang malah terus bertambah, padahal aturannya juga bertambah. Logiknya semakin ini dibatasi seharusnya seenggaknya berpengaruh nih sama harga semakin mahal nih, akses semakin susah. Tapi kenapa orang makin banyak yang merokok? Ya salah satu jawabannya, apalagi kalau bukan rokok ilegal. Ketika harga semakin mahal, masyarakat bukan berhenti merokok karena ada gitu loh. Rokok ilegal itu ada, murah, belinya murah, jadi substitusi. Akhirnya mereka tidak mengganti kebiasaannya, tapi malah mengganti barangnya dari rokok yang legal menjadi rokok ilegal. Itulah kenapa angka perokok di Indonesia tidak turun-turun, teman-teman. Ini juga sempat gue bahas ya di video yang terdahulu. Di situ gue jelasin kalau Indonesia itu nggak pernah kekurangan regulasi. Yang kekurangan dari kita itu regulatornya. Jadi mau sebanyak apapun restriksinya, selama nggak ada penegakan hukum yang serius, ya kita kayak ngegaramin lautan aja, you get nothing gitu kan. Nah, dan yang gue omongin itu nggak asbun pak. Data nunjukin kayak gue bilang tadi, sejak tahun 1990 hingga sekarang prevalensi perokok kita itu belum pernah turun secara signifikan. Nah berarti kan ada yang salah nih. Kenaikan cukai selama ini nggak berhasil menurunkan angka perokok tersebut ya kan. Oke, kita masuk lebih dalam lagi soal data. Indodata Research Center itu menyebutkan dari tahun 2021 hingga 2024 angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan. Dan bukan cuma naik, tapi sangat naik, alias signifikan. Nah, peredarannya meningkat dari 28% menjadi 48% di tahun 2024. Dan kalian tahu betapa besar potensi kerugian negara yang muncul akibat peredaran rokok ilegal ini? Angkanya bukan main-main justru. Potensi kerugian yang dialami negara ini mencapai angka 97,8 triliun rupiah. Dan ini gede banget. Sebagai perbandingan, APBD Jakarta tahun 2025 aja itu cuma sekitar 91,3 triliun rupiah. Artinya kerugian kita karena rokok ilegal itu lebih besar daripada APBD Jakarta. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas apa yang menyebabkan rokok ilegal ini tumbuh subur di Indonesia dan apa kerugian ekonomi yang dihasilkan dari sini. Oke teman-teman, kita sama-sama tahu lah salah satu penyebab kenapa rokok ilegal itu bisa populer, apalagi kalau bukan harganya lebih murah ya kan. Dan jelas jauh lebih murah dari rokok yang resmi beredar di toko-toko atau minimarket gitu. Ya karena murah ya hukum permintaan penawaran, jadi pilihan masyarakat yang nggak bisa afford rokok yang mahal ini. Karena kan harapannya rokok jadi mahal, orang mengubah kebiasaan. Enggak, mereka nggak ubah kebiasaan. Kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini, mereka mencari yang murah yang bisa tetap mereka hisap. Nah, kenapa rokok-rokok ilegal ini bisa lebih murah dan harga murahnya itu kebangetan, bahkan bisa 50% dari harga rokok resmi gitu ya, dengan rasa yang relatif sama gitu? Ya simple, karena biaya produksinya murah gitu ya, cost productionnya lebih rendah gitu loh. Dan itu disebabkan karena mereka nggak perlu bayar pajak, bayar cukai dan segala macam aturan yang ada, berbeda dengan perusahaan rokok resmi ya kan.
Itulah kenapa harganya jadi lebih murah. Tapi sebenarnya masih banyak alasan lain kenapa rokok ilegal ini bisa merajalela. Nah, berdasarkan riset yang gue lakuin, kalian tahu nggak, ternyata alat produksi rokok itu bebas diakses sama siapa saja dan di mana saja, dan bahkan diperjualbelikan. Dan ini akan memudahkan industri rumahan untuk membuat rokoknya sendiri tanpa harus takut akan kena cukai dan lain sebagainya, dibagi secara terbatas. Dan itu yang terjadi di sel-sel atau organ-organ di masyarakat kita, dan itu menyebar gitu, dan banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Dan lu bayangin secara komunal ini terjadi banyak misalnya di berbagai titik, ya artinya rokoknya lebih tersebar lagi, ya kan. Dan pembelian alat-alat seperti ini itu sangat mudah sekali dilakukan. Nah, ketika mesinnya bebas dijual, jadi ya siapa saja bisa produksi rokok ilegal, dari gudang kecil sampai di rumahan. Ini diperparah lagi sama institusi kita, operator kita, regulator kita itu nggak punya mekanisme untuk melacak keberadaan mesin rokok selain dari aduan masyarakat. Jadi dari hal sini aja kita udah bisa bayangin gimana rokok ilegal bisa ditebas gitu ya, diberantas gitu. Kalau ternyata mesin pembuatnya itu bisa dibeli siapapun. Kedua, masalah pita cukai, teman-teman. Nah, pita cukai ini itu kan barang yang dikeluarin resmi sama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada di bawah Kementerian Keuangan, ya kan. Dan yang boleh beli atau nembus pita cukai itu ya cuma pabrik rokok yang udah punya izin resmi. Masalahnya di lapangan sering banget ditemukan dari riset yang kita lihat, dari penelitian yang kita coba lakukan langsung gitu ya. Pita cukai ini sering dipermainkan, dipalsukan, dibikin replikanya dan lain sebagainya. Belum lagi unsur-unsur lain nih. Dan dijual sampai puluhan juta per rimnya. Bahkan ada dugaan lebih parah lagi, pabrik resmi yang udah nebus pita cukai ke pemerintah malah ngejualin lagi secara ilegal dengan harga yang lebih tinggi. Jadi bisnis. Nah, terus kalau kita ngomong kerugian, kita bisa ngomong panjang lebar karena industri rokok ini udah jadi industri yang steady ya, established gitu ya. Dan salah satu industri terbesar di Indonesia gitu. Sehingga dampak rokok ilegal ini sangat bisa kita rasakan dari hulu sampai hilirnya. Pertama dari sisi pabrik, mereka tentu nggak bisa compete secara harga. Mereka juga nggak mungkin jual produknya dengan harga serendah rokok ilegal, ya kan, rokok-rokok resmi itu. Akhirnya yang terjadi adalah penjualannya menurun dan banyak yang terpaksa ngurangin produksi bahkan gulung tikar. Dan ini sudah terjadi gitu. Di tahun 2011 sampai 2024 jumlah pabrik rokok di Indonesia itu merosot tajam dari yang asalnya 2000 menjadi 200 atau turun sebanyak 90%, teman-teman. Gila nggak? Dan yang lebih buruk lagi, jumlah perokoknya tidak menurun. Kebayangkan betapa ironiknya, betapa getirnya keadaan seperti ini. Kedua, kita ngomongin petaninya sekarang. Karena produksi pabrik resmi itu menurun, permintaan bahan baku juga ikut turun, ya kan. Akhirnya ya harga tembakau di tingkat petani juga makin anjlok. Mereka makin susah untuk jual panennya. Apalagi ada sekitar 2,3 juta keluarga petani yang bergantung hidupnya pada komoditas ini. Ya kayak gimana pabrik nggak ada yang beli lagi gitu. Dan selama ini kan petani tembakau udah jelas siapa bayarnya kan. Dan kalau bayarnya udah tutup ya mereka susah gitu loh. Artinya apa? Artinya makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan itu semakin menambah pekerjaan rumah pemerintah kita gitu. Terus jangan lupa, cukai rokok itu juga jadi sumber dana bagi hasil tembakau buat daerah. Dana itu dipakai buat bina industri kecil, bantu kesehatan, sampai subsidi petani tembakau. Nah, kalau cukai ini bocor ya teman-teman, pendapatannya menurun dan stagnan. Ya otomatis dana dari daerah juga berkurang. Akhirnya apa? Bukan cuma negara yang rugi, bukan cuma pusat yang rugi, tapi juga daerah yang menggantungkan nadi ekonominya pada industri tembakau juga sangat-sangat terpukul gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita identifikasi dulu nih siapa yang diuntungkan dari rokok ilegal ini. Ya pertama jaringan gelapnya. Dari riset Kompas bilang satu perusahaan ilegal itu bisa ngantongin puluhan miliar rupiah per bulannya. Dan puluhan miliar rupiah ini jelas merugikan banyak pihak. Satu pemerintah, dua petani, tiga pabrik resmi atau pabrik yang legal gitu. Ya kan, pemerintah ya penerimaan hilang, petani ya harga jual anjlok, ya pabrik ya produksi menurun, dan mau nggak mau ngekat pegawai, ngekat operasional dan lain sebagainya, sehingga domino efeknya terasa sangat berdampak gitu. Ditambah lagi ya, itu kan kita masih ngelihat secara industri nih, belum lagi kita lihat quality controlnya, belum lagi kita ngelihat aspek-aspek yang selama ini diregulasi. Dan di rokok ilegal kan nggak ada, jadi kandungan rokok ilegal itu nggak bisa distandarisasi nih, dan bisa jadi itu lebih buruk lagi dari
kandungan rokok yang dijual secara resmi dengan cukai resmi pula. Nah, balik lagi, karena nggak ada kontrol dan pengawasan, kandungan zat berbahaya kayak tar, nikotin, karbon monoksida itu bisa jadi jauh di atas batas normal karena kan nggak dicek. Makanya waktu Menteri Keuangan sekarang Pak Purbaya memutuskan untuk buat nggak menaikin CHT atau cukai hasil tembakau dan akan fokus pada pemberantasan rokok ilegal, ya gue support karena emang ini yang jadi salah satu benalu dan penyakit buat industri kita. Dan yang paling update ya, dari apa yang gue baca, Pak Purbaya juga coba untuk mindahin produsen-produsen rokok ilegal buat direlokasi ke APHT atau kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau. Jadi yang sebelumnya ilegal itu bisa menjadi legal dan menunaikan kewajibannya kepada negara, ya pajak dan cukai gitu. Nah, kenapa ini penting? Satu hal lagi dari penelitian yang coba kita lakukan gitu ya, produsen rokok ilegal itu kerap mempekerjakan warga, dan warganya sendiri terlepas dari sah atau enggak, bener atau enggak, itu ngerasa terbantu dengan adanya mereka. Jadi dari sisi ekonomi, gue ngelihat ini sebagai langkah protektif atau langkah pelindungan pekerjaan dari Kementerian Keuangan sampai kita punya plan dari Kemenq sampai kita punya plan buat nampung para pekerja rokok ini. Nah, mungkin yang perlu kita perhatiin ya, kita tinggal lihat lagi pelaksanaannya seperti apa. Karena gue pribadi bukan orang yang mau mendukung perokok terus bertambah gitu kan. Tapi gue rasa dengan policy yang tepat, angka prevalensi rokok ini bisa turun, tapi pekerjanya itu tetap terlindungi gitu. Oke, segitu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.